Indonesia, Salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Minang sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam diskusi menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Jadi kita sebagai orang yang percaya, kita harus tetap percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Kalau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Karena Yesus sudah berkata dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan juga Alkitab mengatakan dalam Kisah 4 ayat 12, dan keselamatan tidak dalam siapapun juga selain dalam Dia, Yesus Kristus, karena di bawah kolong langit ini tidak nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Mantap. Dan juga saya mau katakan bahwa dalam Kisah Rasul 16 ayat 31, Paulus mengatakan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Jadi doa dan harapan saya, kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa akan terus menyertai kita dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati. Mantap. Dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiran kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dan juga saya mau katakan, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Allah. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Tuhan menolong kami untuk mengerti firman-Mu sebagai orang yang percaya, yang mengerti. Biarlah kami mengerti akan firman dan membawa kehidupan ini lebih dekat kepada-Mu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saya akan membaca Ulangan 18 ayat 18 sampai dengan 19. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firman-Ku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firman-Ku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Haleluya. Puji nama Tuhan. Dan tema kita adalah Nabi Tuhan. Apakah tugas-tugas dari Nabi Tuhan? Tentunya sebagai orang percaya kita sudah banyak tahu, tetapi minimal kita ingin melihat bagaimanakah tugas Nabi Tuhan itu, karena kita akan juga berbicara Nabi Tuhan yang benar, Nabi yang tidak benar, Nabi palsu, ya. Dan dari ayat ini saya mengajukan pertanyaan, apakah tugas-tugas dari Nabi Tuhan? Tugas-tugas Nabi Tuhan menurut Ulangan 18 ayat 18-19 adalah yang pertama, menjadi wakil Tuhan bagi umatnya. Jadi kalau Tuhan mau berbicara kepada umatnya, dia membutuhkan nabinya. Yaitu kita lihat bagaimana Yesaya mengucapkan sesuatu yang akan disampaikan kepada Hizkia, bagaimana dia akan mati, tetapi kemudian Tuhan karena tangisan doa Nabi Yesaya disuruh kembali untuk mengatakan bahwa Tuhan akan memperpanjang, dan itu akan dilakukan. Nah, itu yang disebut orang menjadi wakil Tuhan bagi umatnya, seperti Musa juga, ya. Bagaimana Musa mewakili umat untuk bertemu dengan Tuhan, karena umat kalau Anda baca dalam Ulangan 20 ayat yang ke-19 atau 18-19, itu kita akan bertemu bagaimana Tuhan datang dalam guntur dan kemudian dalam kilat, dan orang Israel itu takut, tetapi mereka datang kepada Musa, dan Musa berkata kepada Musa, "Kau aja pergi, nanti kalau kami datang kami akan mati."
Kenapa? Kehidupan mereka yang tidak bertobat. Tapi Musa katakan, Tuhan datang itu supaya jangan takut, dikatakan, sehingga kedatangan dia bukan untuk membunuh, tetapi supaya roh takut akan Tuhan itu ada pada mereka, dan mereka karena takut akan Tuhan itu mereka terhindar dari dosa. Jadi Nabi Tuhan itu akan menyampaikan atau hal-hal yang kepada umatnya, ya. Tuhan menyampaikan pesan kepada umatnya melalui nabinya. Dan dua, menjadi urusan Allah, menjadi utusan Allah yang menyampaikan firman Tuhan. Jadi dia sebagai utusan Allah untuk menyampaikan firman, tidak asal karang mengarang, ya, tidak asal bernubuat, tidak asal menerima firman yang ini dikatakan kalau dia nabi Tuhan, maka apa yang dikatakannya itu akan sampai, apa yang dikatakan itu harus dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan itu akan mengalami hukuman. Bagaimana Tuhan murka menyampaikan pesan kepada Yeremia supaya mereka, khususnya orang pada akhir 5 raja terakhir itu mendapat pesan supaya mereka tunduk kepada Nebukadnezar, tetapi mereka tidak mau, dan kemudian mereka pada akhirnya dihancurkan. Yang paling mengerikan itu sebenarnya adalah Hizkia, tetapi Manase. Tapi Manase kemudian dia nangis-nangis di hadapan Allah setelah dia dibawa ke Babel dan menjadikan budak, nangis-nangis, dan Tuhan pulihkan. Itu hebatnya, ya. Dan yang mau saya katakan adalah Nabi Tuhan itu yang menjadi utusan Allah untuk menyampaikan firman. Aku menaruh firmanku dalam mulutnya, ya. Jadi Tuhan itu menaruh firman dalam mulut seorang nabi, mengatakan segala perintah yang dikatakan Tuhan, ya. Tidak ada rekayasa di situ, harus dilakukan dengan baik dan benar. Lalu kemudian dikatakan utusan Tuhan itu juga mengatakan harus kita taati segala firman, sama seperti Tuhan katakan kepada Musa. Musa menerima pesan dari Tuhan dan dia menyampaikan kepada umat, misalnya jangan berzina, jangan membunuh, jangan membuat padamu ilah-ilah asing, jangan menyembah, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sia-sia, dan jangan menginginkan rumah sesamamu, istri sesamamu, dan lain sebagainya. Jadi perintah itu harus dikerjakan, dan itulah pentingnya Nabi Tuhan dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ada nabi palsu, ada, bahkan firman Allah nanti besok mungkin saya akan menyampaikan nabi palsu, bagaimana nabi palsu itu. Nah, jadi kita sebagai orang yang percaya perlu terus mendengarkan firman Tuhan, dan juga tugasnya adalah menafsirkan kehendak Tuhan. Jadi tugas Nabi itu adalah setelah dia menerima firman Allah, dia sampaikan kepada umat, dan apa yang harus dikerjakan, apa yang harus diperbuat. Seperti Musa menerima dari Tuhan untuk membuat kemah suci, dan Tuhan mengirimkan Aholiab dan Bezalel untuk membantu dia, dan begitu rupa mereka bisa Musa menerangkan dan Bezalel dapat melaksanakannya. Jadi itu kalau di antara kita ada nabi Tuhan, dan saya berharap kita tidak, walaupun dalam zaman sekarang ini ya mungkin seperti nabi, gembala, terus kemudian penginjil, dan kemudian rasul, guru, karunia-karunia itu Tuhan masih berikan kepada gerejanya sampai hari ini. Saya yakini itu dan saya percaya. Mengapa? Satu kali seseorang datang kepada saya untuk menyampaikan sesuatu. Saya di tengah-tengah titik nadir saya ada seseorang yang menyampaikan firman Allah, dan saya tidak kenal dia. Dia datang dari suatu tempat, dari Kalimantan sana. Saya tidak mengenal dia sama sekali. Tapi dia
mengatakan, tolong saya diantar kepada seorang hamba Tuhan yang rumahnya tidak jauh dari pantai, dan saya merasa pada waktu itu saya ingin melarikan diri sebenarnya, oleh karena pergumulan-pergumulan yang begitu luar biasa. Tapi oleh karena disampaikan, dan pada akhirnya sampai hari ini saya bertahan di pulau. Dan itulah sebabnya saya mau katakan kepada kita, jangan remehkan nubuatan daripada Tuhan atau pesan daripada Tuhan. Lalu yang terakhir yang bisa dikerjakan oleh seorang nabi Tuhan itu adalah melakukan mujizat. Jadi kalau ada nabi yang menyebut nabinya nabi, dalam dirinya nabi, tapi tidak dapat melakukan mujizat, wah itu bahaya. Ya, Musa membelah laut, kemudian ini si Samuel menunjukkan apa yang hilang dari kawanan ternak daripada Saul yang pada waktu itu jadi seorang pengembala dan kehilangan binatangnya. Lalu Tuhan katakan bahwa itu sudah ditemukan, mari kita bicara dan lain sebagainya. Artinya bahwa Tuhan itu dapat melakukan mujizat dari seorang nabi Tuhan, supaya apa? Orang mempercayai bahwa kebenaran itu ada pada mereka, bahwa firman itu sungguh-sungguh dari Tuhan. Kalau Tuhan tidak menyampaikan mujizat kepada mereka itu, atau kepada seorang nabi Tuhan, itu berarti bukan nabi Tuhan. Karena apa? Nabi Tuhan itu pasti akan melakukan hal-hal yang besar, mujizat dari Tuhan. Dan kalau kita lihat bahwa bagaimana nabi-nabi Tuhan di masa perjanjian lama begitu luar biasa, dan mereka Tuhan pakai, katakan saja Nabi Elia, bahwa kalau aku tidak katakan katakan hujan itu tidak akan datang. Tapi kalau aku katakan Tuhan kepada Tuhan, maka hujan itu akan datang. Itu kan sesuatu yang luar biasa. Akhirnya 3 tahun 6 bulan tidak terjadi, 3 tahun sampai saya lupa karena ya begitu lupa, sampai pada akhirnya Tuhan melakukan mujizat dan terjadi kelaparan yang begitu luar biasa, sampai pada akhirnya Nabi Elia memperkatakan bahwa hujan itu akan datang, dan betul datang. Dan itulah hebatnya Nabi Tuhan. Kalau dia betul-betul Nabi Tuhan, dia akan betul-betul dapat melakukan mujizat. Tapi kalau dia hanya mengaku Nabi, tak pernah melakukan mujizat, perlu dipertanyakan kenabiannya. Tapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, Allah Israel, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Yusuf, dan yang kita kenal dalam nama Yesus, itu adalah Allah yang akan mampu melakukan hal-hal yang besar dalam kehidupan kita. Jadi jangan remehkan Nabi Tuhan, jangan remehkan orang-orang yang memiliki karunia Nabi, jangan remehkan mereka gembala juga walaupun tidak ada, ya, guru juga walaupun tidak ada yang saya kupas di sini, dan juga penginjil juga, ya, itu semuanya untuk menyampaikan dan membangun kebenaran-kebenaran firman Allah. Jadi semoga kita mengerti, dengan mengertinya kita makanya kadang-kala kan kita dipanggil sebagai nabi, sebagai imam, sebagai raja. Jadi sebagai nabi kita menunjukkan arah, menunjukkan kebenaran, dan sebagai imam kita melayani, sebagai raja kita merintah. Jadi dalam kehidupan keluarga itu, suami itu memegang 3 jabatan ini: nabi, gembala, nabi, imam, dan juga sebagai
raja. Jadi ya makanya yang sebagai raja dalam rumah tangga jangan jadi semena-mena melayani. Saya bukan hanya mau mengatakan, tapi saya sungguh-sungguh mau menunjukkan tipe pelayanan yang melayani keluarga dalam situasi apapun. Dan itulah sebabnya biarlah kita sebagai hamba Tuhan, sebagai umat Tuhan, kita terus memegang firman Allah yang sudah disampaikan oleh para nabi Tuhan kepada kita, baik melalui firman Allah yang ada ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menolong kita, cintai firman Allah, dan percayai bahwa Tuhan mampu menolong kita. Mantap, dalam nama Yesus. Dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kiranya biarlah kami menerima segala hal yang baik, yang indah dari Tuhan, dari menaati apa yang disampaikan oleh nabi-nabi Tuhan melalui firman-Mu Tuhan. Dan itu sebabnya kami mencintainya. Lakukan yang baik kepada kami akan hidup dan kami akan taat terhadap kebenaran yang telah disampaikan. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Kalau engkau sakit, apapun sakit penyakitmu, dalam nama segala sakit penyakit yang mereka, aku perintah keluar, dan oleh bilu Yesus engkau sembuh, dan oleh kuasanya engkau sembuh. Terima kasih. Dan kami bersyukur, dan kami juga berdoa kepada mereka-mereka yang sedang mengalami masalah besar. Mari arahkan tanganmu kepada Tuhan. Lihat tangan-tangan diarahkan kepadamu. Engkau yang berkata, marilah kepada aku, hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Dan Tuhan, mari lihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu, legakan hidup mereka, tolong mereka, lakukan mujizat bagi mereka dalam nama Yesus, sehingga mereka memuliakan Engkau dalam nama Yesus. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Kiranya kekuatan Tuhan, kekuatan firman akan terus menyertai kita dalam menjalani hari-hari kehidupan kita. Oh ya, kalau Anda ingin berdonasi, ada nomor-nomor di bawah ini. Mantap, mantap, mantap.